Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sahabat Islam, berjumpa lagi kita dalam dakwah Selayang Pandang. Sahabat, suatu ketika di kota Madinah cuaca sangat panas sekali, sehingga membuat para penduduknya tidak berani keluar rumah. Tetapi keluarlah seorang laki-laki dari rumahnya, berlari-lari kecil menuju ke sebuah masjid untuk berzikir kepada Allah. Tidak lain adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tidak berselang lama keluar lagi seorang laki-laki dari rumahnya, juga berlari-lari kecil, menuju ke sebuah masjid untuk berzikir kepada Allah. Tidak lain adalah Umar bin Khattab. Dan Rasulullah pun sudah berada di dalam masjid. Dan Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Ya saudaraku, tidak seperti biasanya kalian ada di dalam masjid. Ada apakah gerangan?" "Ya Rasulullah, kami di rumah panas sekali cuacanya. Dan kami lapar, kami tidak punya makanan. Daripada kami di rumah lapar atau panas, mendingan kami di masjid. Kami berzikir kepada Allah, kami dapat pahala." "Nah, Anda pun mengapa sudah ada di masjid juga?" "Ya Rasulullah, sama. Saya pun tidak punya makanan di rumah." Akhirnya Rasulullah dan para sahabat melanjutkan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berselang lama berkatalah Abu Bakar kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari? Dia kan orang kaya. Mana tahu di rumahnya ada makanan yang bisa kita makan." Kata Rasulullah, "Baiklah kalau begitu." Berangkatlah Rasulullah dan para sahabat ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai Rasulullah dan para sahabat di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah pun mengucapkan salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Dari dalam rumah dijawablah salam, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Ternyata yang menjawab salam adalah istri daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Dibukakanlah pintu. "Ya Rasulullah, ada apakah gerangan?" "Mana suamimu?" kata Rasulullah. "Sedang keluar ya Rasulullah." "Ya sudah, aku akan tunggu saja di depan rumah sampai suamimu datang." Dan tidak berselang lama datanglah Abu Ayyub Al-Ansari dari bepergian. Dia lihat dari kejauhan, senang sekali dia melihat ada Rasulullah dan para sahabat berada di depan rumahnya. "Ya Rasulullah, senang sekali, kemuliaan bagi kami kedatangan engkau ya Rasulullah. Ada apakah gerangan ya Rasulullah?" Kata Abu Bakar, "Ya Abu Ayyub Al-Ansari, kami di rumah tidak punya makanan yang bisa kami makan. Apakah di rumahmu ada makanan yang bisa kami makan?" Kata Abu Ayyub, "Ada ya Rasulullah. Mari silakan masuk ke dalam rumahku." Akhirnya Rasulullah dan para sahabat dibawa masuk ke dalam rumah Abu Ayyub Al-Ansari dan dihidangkan makanan-makanan yang ada, yang enak-enak. Diberikan kurma yang paling bagus, dihidangkan, dimasakkan makanan-makanan yang enak-enak, dipotongkan domba, sehingga semua sudah siap untuk menyambut Rasulullah SAW dan para sahabat. Akhirnya Abu Ayyub setelah semua siap hidangan, Abu Ayyub Al-Ansari mempersilahkan Rasulullah dan para sahabat untuk mencicipi makanan yang sudah dipersiapkan. Setelah hidangan tersedia, Rasulullah pun beserta para sahabat ingin mencicipi makanan. Dan Rasulullah pun memanggil Abu Ayyub Al-Ansari, "Ya, hai Abu Ayyub, kesini sebentar. Ada apakah gerangan ya Rasulullah? Tolong ambilkan sepiring makanan buat anakku Fatimah. Dia sudah lama tidak makan enak seperti ini. Tolong antarkan ke rumah." Kata Abu Ayyub, "Baik ya Rasulullah."
Akhirnya Rasulullah terus mencicipi makanan, hidangan yang sudah disiapkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Kala itu makanan enak semuanya, karena menyambut manusia mulia. Para sahabat dan Rasulullah terus mencicipi makanan yang sudah disiapkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, yang pada akhirnya setelah semua dicicipi, dimakan, Rasulullah pun mengambil sampel makanan yang ada di hadapan beliau. Beliau ambil makanan di sebelah kanan, tangan kanan beliau. Beliau ambil air di sebelah tangan kiri beliau. Seraya Rasulullah berkata, "Ketahuilah saudara-saudaraku." Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan, "Ketahuilah saudara-saudaraku. Ketahuilah saudara-saudaraku." Tidak sesuap makan pun dan tidak seteguk air pun yang masuk ke perut kita melalui tenggorokan kita, yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya Rasulullah membacakan ayat, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulhum bima kanu yaksibun." Semua apa-apa yang kita kerjakan, yang kita makan, semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kisah ini pelajaran apa yang bisa kita ambil? Ya, satu pelajaran yang bagus, yaitu bahwa dalam rumah tangga tidak ada yang tidak ada masalahnya. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya, tidak ada pekerjaan yang tidak ada masalahnya. Semua pasti punya masalah. Ya. Coba, rumah tangga siapa yang tidak punya masalah? Ya, semua pasti punya masalah. Ya. Punya istri cantik masalah. Punya istri jelek juga masalah. Punya istri cantik, takut digodain sama orang. Ya, karena istrinya terlalu cantik. Bertemu dengan temannya di tengah jalan, "Mas bro, tadi saya lihat istrimu naik motor bersama laki-laki lain." Waduh, langsung emosi dia, merah mukanya. Karena apa? Istrinya kelewat cantik. Ternyata istrinya sedang naik motor bersama tukang ojek pergi ke pasar. Ya, dia sudah marah. Ya, karena cemburu. Karena istri terlalu cantik. Ya. Jadi punya istri cantik juga masalah. Punya istri jelek juga masalah. Takut dihina sama orang. Atau tidak punya istri, masalah juga. Tidak ada tempat curhat, tidak ada tempat berbagi. Ya. Kesepian. Ya. Jadi punya istri cantik masalah, punya istri jelek juga masalah. Nah, tidak punya istri juga masalah. Atau punya banyak istri. Wah, lebih masalah juga. Ya. Istri pertama sama istri kedua berantem karena merebutin gaji suami di akhir bulan. Masalah. Jadi hidup ini semuanya penuh dengan masalah.